Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua semuanya dalam keadaan sehat, lahir batin, selamat dunia akhirat. Oke, perkenalkan nama saya Taufikullah Dahlan, dosen tetap di PGSD FKIP Unpas. Izin saya screen untuk menerangkan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan. Oke. Penelitian yang sudah kami lakukan berjudul Pengaruh Multimedia Interaktif MMI berbasis Adobe Flash terhadap kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah mata kuliah konsep dasar PPKN. Untuk sekolah dasar program studi PGSD FKIP Universitas Pasundan. Penelitian ini dilakukan oleh Bapak Acep Roni Hamdani, SPD MPD, Ibu Pebi Inggriani, SPD MPD, dan saya sendiri Taufikullah Dahlan, SPD MPD. Penelitian ini disupport oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, atau pelaksanaan 2019-2020. Latar belakang dari penelitian ini latar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah mahasiswa program studi PGSD FKIP Universitas Pasundan pada mata kuliah konsep dasar PKN. Nah, ini adalah akar masalah sehingga timbulnya penelitian ini. Sehingga kami akan mengungkap bagaimana solusi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah berdasarkan analisis akar masalah yang kami temukan. Hal ini diakibatkan oleh perkuliahan yang cenderung masih menggunakan metode konvensional, berupa ceramah, penugasan, presentasi yang masih berbasis teks, tanpa ada penjelasan yang menguraikan secara utuh materi esensial yang sedang mereka pelajari. Nah, untuk menyelesaikan bahasan tersebut, kami melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan mereka, yaitu berupa perkuliahan yang berbasis multimedia interaktif MMI. Betul sekali. Dengan masa COVID-19 ini diperlukan kreativitas yang tinggi oleh guru untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang ada saat ini. Dikarenakan pembelajaran sekarang menggunakan media daring atau online, sehingga pertemuan menggunakan tatap maya, apakah itu menggunakan platform Zoom, atau menggunakan Google Meet, atau mungkin masih Skype, atau masih banyak lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh multimedia interaktif MMI terhadap pemahaman konsep dan pemecahan masalah pada mahasiswa PGSD FKIP Unpas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Subjek dalam penelitian ini ada 89 orang mahasiswa PGSD FKIP Unpas. Untuk mengumpulkan data penelitian digunakan tes kemampuan pemahaman konsep dan tes kemampuan pemecahan masalah. Kemudian data penelitian ini diolah secara kuantitatif dengan menggunakan statistik. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Engen yang menggunakan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash lebih baik daripada kelas biasa, serta ada peningkatan aktivitas respon dan dosen dan respon siswa terhadap perkuliahan. Dapur rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar PPKN program studi PGSD FKIP Universitas Pasundan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan
Peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah. Mata kuliah konsep dasar PPKN antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan media PowerPoint dengan yang mengikuti perkuliahan dengan menggunakan media multimedia interaktif MMI berbasis Adobe Flash. Yang kedua adalah selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar PPKN, PGSD, FKIP, Universitas Sunda. Lalu selanjutnya tujuan penelitiannya adalah mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah pada mata kuliah konsep dasar PPKN antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan media PowerPoint dan mengikuti perkuliahan dengan menggunakan media interaktif MIB basis Adobe Flash. Adapun urgensi penelitian, kenapa penelitian ini kami lakukan adalah hasil penelitian ini memberikan bukti mengenai pengaruh multimedia interaktif MMI berbasis Adobe Flash terhadap kemampuan pemahaman konsep dan pemecahan masalah mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar PPKN. Jika pengaruhnya signifikan, maka hasil penelitian ini dapat menjadi dasar secara teoritis maupun praktis bagi praktisi agar menggunakan MMI dalam perkuliahan dan pembelajaran mereka. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini akan memberikan masukan secara teoritis dan praktis bagaimana cara membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, beberapa teori tentang multimedia interaktif sebagai pembelajaran berbantu komputer. Istilah pembelajaran berbantu komputer atau PBK diterjemahkan dari CAI, Computer Assisted Instruction. Sering juga digunakan secara bergantian dengan istilah CBL, Computer Based Learning, dan CBI, Computer Based Instruction. Namun demikian, ketiga istilah tersebut tidaklah mengacu pada hal yang sama. Istilah ABK, istilah PBK, atau CAI kadang-kadang digunakan untuk perangkat lunak pembelajaran pada umumnya, tetapi biasanya digunakan untuk perangkat lunak yang menggunakan pendekatan program learning di mana tujuan pembelajaran khusus dicapai melalui pembelajaran langkah demi langkah. Istilah pembelajaran instruction dalam PBK biasanya diinterpretasikan sebagai penyampaian informasi kepada mahasiswa. CAI atau PBK sendiri biasanya dikembangkan dalam beberapa format, antara lain tutorial, drill and practice, simulasi, permainan, dan discovery. Yang dikutip dari Arsyad tahun 2010, halaman 158. Kemudian teori selanjutnya, pengertian multimedia interaktif. Secara etimologis, multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam, dan medium yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Beberapa definisi multimedia menurut beberapa ahli diantaranya, sesuai dengan pendapat Pogon tahun 1994, halaman 4, multimedia adalah berbagai kombinasi dari teks, grafik, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya. Nomor 2, oleh Rada tahun 1905 berpendapat bahwa multimedia merujuk ke perpaduan sinkronisasi aliran media, sinkronis media stream. Sebagai contoh dari multimedia adalah gambar bergerak yang sinkron dengan suara, termasuk siaran televisi dan film modern. Green dan Brown tahun 2002, halaman 2. Lalu Heinitz, Smolenda, Rusa, dan Smaldino tahun 1999, halaman 229 berpendapat multimedia merujuk kepada berbagai kombinasi dari dua atau lebih format media yang terintegrasi ke dalam bentuk informasi atau program instruksi. Model pembelajaran berbentuk komputer. Berdasarkan interaksi pembelajaran, PBK dapat dibuat dalam berbagai bentuk format atau model.
Bowa dan Hilgard membagi dalam 3 mode, yaitu tutorial, drill practice, prosedur, mensimulasikan masa-masa yang aktual, dan eksperimen tanpa menggunakan alat dan bahan. Cooper membagi dalam 3 mode, yaitu presentasi kelas, demonstrasi, dan simulasi. Erik tahun 2009, halaman 18. Haynes dan kawan-kawan tahun 1986 dalam Munir 2010 mengumumkan 6 bentuk interaksi pembelajaran yang dapat diaplikasikan. Dalam merancang suatu multimedia interaktif, bentuk-bentuk interaksi tersebut antara lain tutorial, praktik dan latihan, drill and practice, simulasi, permainan, penemuan, pemecahan masalah. Nah, berikut ini secara singkat bagian interaktif tersebut. Nah, beberapa kelebihan dan keterbatasan dari PBK. Kelebihannya, Haynes dan kawan-kawan, Munir tahun 2009, mengumumkakan sejumlah kelebihan dan kelemahan komputer dalam pembelajaran. Beberapa kelebihan komputer dalam pembelajaran nyatanya adalah mahasiswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan dalam memahami pengetahuan dan informasi. Lalu mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya, dapat menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Mahasiswa memiliki kecepatan belajar lambat agar belajar efektif karena kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan. Efektivitas belajar bagi mahasiswa yang lebih cepat, umpan balik terhadap hasil belajar, penguatan terhadap prestasi belajar mahasiswa, memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis karena kemampuan komputer untuk mereka masih belajar pemakaiannya. Kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang bersifat individual. Perhatian karena mampu mengintegrasikan komponen warna, musik, animasi, mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan yang nyata sehingga dapat dilakukan kegiatan belajar yang bersifat simulasi. Mampu menayangkan kembali hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya karena kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer. Sehingga dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan belajar selanjutnya. Meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu yang relatif kecil. Di samping ada kelebihan, di sana juga ada keterbatasan atau kelemahan PBK. Di antaranya adalah memerlukan biaya yang relatif tinggi. Lalu program komputer memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu mendesain, merancang, dan memproduksi program komputer untuk pembelajaran CAI tidak mudah. Lalu mengalami kendala dalam hal sumber daya manusia, seperti masih tingginya sikap komputer literasi sehingga masih ada keengganan dalam menggunakan komputer. Nah, betul sekali. Semua sekarang terkomputerisasi secara online dari berbagai aspek, masuk dalam pendidikan seperti itu. Nah, dalam metode penelitian yang kami lakukan, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di program studi PGSDF Unpas, adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai bulan Juli 2019 selama 6 bulan. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, memberikan pengakuan seperti itu. Karena bertujuan untuk mengungkapkan adanya kontribusi dari penerapan multimedia interaksi berbasis Adobe Flash terhadap kemampuan, nah ini variabel bebasnya, nah terhadap kemampuan pemahaman konsep ini variabel terikatnya. Mahasiswa dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan MMI, PowerPoint biasa, hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ari Kunto, 2015 halaman 272, bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek yang sedang diselidiki. Nah, ini desainnya, ada kelas eksperimen, kelas kontrol, lalu pemberian perlakuan, MMI, dan menggunakan PowerPoint biasa. Seperti itu. Dalam penelitian ini, kelompok eksperimen adalah mahasiswa 2 kelas 2, sedangkan kelompok kontrol ada
masih semester kelas. Jadi ada 2 kelas yang kami gunakan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah menggunakan MMI. Pemecahan masalah merupakan aktivitas dasar manusia dalam menjalani kehidupan. Karena untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan, manusia selalu berhadapan dengan masalah. Dengan adanya media pembelajaran MMI berbasis Adobe pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, adalah media, datanya ada media PowerPoint yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan mereka sehari dan kaitannya dengan konsep PPKN yang sedang mereka pelajari. Nah, ini ada deskripsi hasil tes kemampuan pemecahan masalah, pretestnya, jumlah mahasiswanya ada 25, pretestnya 45, proses 70, kelas eksperimen, G-nya 0,61, standar deviasinya 0,13, ujian kualitasnya, homogennya, hasil kalau kelas kontrol, siswanya 25, pretestnya 38, postesnya 68, nah, G-nya 0,48, standar deviasinya 0,07, uji nomor 0,1, homogennya 0,26, dan uji hasil perbedaannya 0,00. Nah, uji NGen kedua kelompok, kita ketahui bahwa HA diterima. Nah, jadi terdapat perbedaan keterampilan pemecahan masalah yang signifikan antara mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dapat kita lihat dalam kaidahnya. Untuk kaidah pengujian statistik dengan Wilcoxon pada SPSS adalah di mana p-value kurang dari alfa-alfanya 0,05, maka HA diterima. Jadi terdapat perbedaan pemecahan masalah yang signifikan masuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini tes berdasarkan indikator keterampilan pemecahan masalah, rumusan masalah, faktor-faktor penyebab masalah, tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penyebab masalah, cara menguji tindakan yang dilakukan, data yang dikumpulkan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kelas eksperimen, kelas kontrol dalam bentuk pretest, posttest, gen, dan endgen. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan, berdasarkan analisis data, hasil temuan, dan pembahasan yang telah ditemukan, kami menyimpulkan bahwa skor hasil tes kemampuan pemecahan masalah pada mata kuliah konsep dasar PKN-SD dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada kelas eksperimen secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan skor hasil kemampuan pemecahan masalah yang menggunakan media PowerPoint pada kelas kontrol. Endgen untuk kelas eksperimen ada 0,61 tingkatannya berada pada kategori sedang, sedangkan endgen pada kelas kontrol 0,48 berada pada kategori sedang juga. Dan nilai rata-rata post-test kelas eksperimen 77,50, sedangkan kelas kontrol 68,75. Skor hasil tes kemampuan konsep dasar pada mata kuliah konsep dasar PPKN untuk SD dengan menggunakan media multimedia interaktif berbasis Adobe Flash pada kelas eksperimen secara signifikan lebih baik dibanding dengan skor kelas pemahaman konsep mahasiswa yang menggunakan media PowerPoint pada kelas kontrol. Endgen untuk kelas eksperimen 0,45 berada pada kategori sedang, sedangkan endgen pada kelas kontrol 0,25 berada pada kategori rendah, dan nilai-nilai post-test kelas eksperimen 72,2 dan sedangkan kelas kontrol 62,2. Terima kasih. Mudah-mudahan penelitian kami bermanfaat sebagai bahan rujukan pengembangan pendidikan yang Indonesia. Mohon maaf kalau ada kesalahan data dari kami. Kebanyakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan sehat selalu. Rezekinya banyak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.